Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintahannya untuk memperjuangkan hak rakyat atas perumahan layak sekaligus menjadikan sektor perumahan sebagai motor penggerak pertumbuhan ekonomi nasional. Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto telah menjadikan pemenuhan kebutuhan hunian layak sebagai program prioritas nasional yang dimanifestasikan melalui inisiasi ambisius yang disebut program 3 juta rumah. Program ini digagas sebagai wujud nyata kebijakan ekonomi kerakyatan, bertujuan fundamental untuk mengatasi backlog kepemilikan rumah nasional yang masih berada di angka krusial 9,9 juta unit rumah tangga. Dalam periode awal masa pemerintahan, realisasi program ditekankan pada penguatan dan percepatan penyaluran skema pembiayaan bersubsidi yang sudah teruji, yaitu fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan atau skema kredit pemilikan rumah bersubsidi untuk tahun anggaran 2025. Kuota KPR FLPP ditetapkan sebesar 350.000 unit. Saudara sekalian, perumahan adalah sangat penting dan perumahan itulah yang bisa juga selain memenuhi kebutuhan yang sangat penting untuk rakyat, terutama yang berpenghasilan rendah, ya. Juga perumahan itu bisa dan selalu menjadi motor dari pertumbuhan ekonomi, motor dari pembangunan ekonomi. Jadi memang ini kita perhatikan, ya. Karena itu kita kasih target yang sangat tinggi, 3 juta rumah, ya kan? Target itu selalu tinggi. Target itu memang harus kita kejar, harus kita capai. Realisasi capaian awal menunjukkan momentum positif. Pertanggal 16 Oktober 2025, Kementerian PKP melaporkan bahwa 202.267 unit rumah telah berhasil melewati proses akad kredit dan diserah terimakan kepada masyarakat berpenghasilan rendah. Capaian ini menunjukkan realisasi sebesar 57,79% dari target kuota tahunan. Angka ini didukung oleh 47.000 unit lainnya yang sedang dalam proses pembangunan dan 2.045 unit berstatus ready stock yang siap diserap. Ada backlog rakyat yang nggak punya rumah di Indonesia 9,9 juta. Caranya rumah subsidi, Pak, Bapak sudah naikkan rata-rata 220.000 per tahun. Bapak belum 1 tahun jadi presiden sudah naikin jadi 350.000. Itu luar biasa, Pak. Nggak pernah ada sepanjang sejarah. Rumah tidak layak huni ada 26,9 juta. Kami berterima kasih kepada Bapak Presiden dan kepada Ibu Puan, Pak Dasko, DPR karena menaikkan. Tahun ini kami ada 45.000 untuk renovasi rumah. Tahun depan Bapak naikkan 8 kali sampai 9 kali lipat menjadi 400.000 rumah rakyat yang tidak layak huni untuk direnovasi. Terima kasih Bapak Presiden karena makin banyak rumah yang tidak layak huni akan menjadi layak huni tahun depan. Adapun sejumlah kebijakan unggulan pemerintahan Prabowo di bidang perumahan terdiri dari 8 kebijakan, yakni biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan gratis untuk masyarakat berpenghasilan rendah, persetujuan bangunan gedung gratis, kemudian pajak pertambahan nilai atas rumah dengan nilai di bawah 2 miliar kini ditanggung pemerintah. Selanjutnya, penurunan giro wajib minimum Bank Indonesia dari 5% menjadi 4%. Selain itu, kuota fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan menjadi 350.000 unit per tahun. Berikutnya, pemerintah mendorong keterlibatan sektor swasta untuk mendukung program bantuan stimulan perumahan swadaya. Pemerintah juga membuka jalur kredit program perumahan yang lebih luas agar akses pembiayaan rumah makin luas. Bank swasta juga diberi mandat untuk menyalurkan FLPP kepada masyarakat berpenghasilan rendah. Program fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan juga diperluas untuk segmen pekerja dan pekerja informal lainnya. Sebuah tonggak penting tercapai pada akhir September 2025 ketika Presiden Prabowo meresmikan akad massal KPR FLPP. Pemerintah awalnya menargetkan peluncuran 25.000 unit rumah subsidi dalam momen tersebut. Namun capaian real berhasil melampaui janji, yaitu sebesar 26.000 unit. Dengan realisasi awal yang melampaui target, program 3 juta rumah menegaskan kehadiran negara dalam menjamin kesejahteraan rakyat, membangun fondasi yang kuat menuju visi Indonesia Emas 2045. NTV melaporkan.